Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memaparkan video mengenai clinical analyzer dan blood gas analyzer. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, yang pertama di sini ada apa itu clinical chemical analyzer. Clinical analyzer adalah sebuah perangkat yang digunakan dalam laboratorium medis untuk melakukan analisis kimia dan hematologi pada sampel biologis seperti darah, urin, dan cairan tubuh lainnya. Perangkat ini membantu dalam diagnosis penyakit, pemantauan kondisi kesehatan, dan pengaturan pengobatan pasien dengan menghasilkan data laboratorium yang akurat dan cepat. Selanjutnya, di sini ada prinsip clinical analyzer. Yang pertama ada fotometri. Nah, fotometri ini mengukur absorbansi dan transmisi cahaya melalui sampel untuk menentukan konsentrasi senyawa tertentu. Hasilnya dapat dihubungkan dengan konsentrasi zat dalam sampel. Yang kedua ada elektrokimia, yang melibatkan pengukuran arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi kimia di elektroda. Metode ini sering digunakan untuk mengukur konsentrasi ion-ion tertentu dalam sampel. Selanjutnya, prinsip yang ketiga ada fluorometri yang mengukur fluoresensi yang dihasilkan oleh senyawa tertentu dalam sampel setelah terkena cahaya eksitasi. Yang keempat ada enzimatis yang mengukur aktivitas enzim dalam sampel untuk menentukan konsentrasi atau aktivitas zat tertentu. Selanjutnya, di sini ada komponen alat dari clinical analyzer. Yang pertama ada sample tray, yang terdapat auto sampler untuk 144 tabung, ada barcode reader, ada batch reagent atau reagent turntable, ada dilution pipette yang akan mengeluarkan aqueous, kemudian aqueous di sini untuk pengenceran otomatis. Nah, kita lanjut yuk ke kelebihan dari clinical analyzer. Kira-kira apa saja sih kelebihan dari clinical analyzer ini? Yang pertama ada keakurasiannya yang memberikan hasil pengukuran yang akurat dan konsisten. Yang kedua ada efisiensi yang menganalisis dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga ada kapasitasnya yang besar. Yang keempat ada multiparameter yang dapat mengukur banyak komponen kimia dalam sampel. Selain memiliki kelebihan, clinical analyzer juga memiliki kekurangan. Yang pertama, biaya perawatannya yang mahal. Yang kedua, membutuhkan keahlian yang baik tentang interpretasi dari hasilnya. Yang ketiga, membutuhkan reagen yang banyak juga. Nah, lanjut ke kalibrasi perawatan alat serta penjaminan mutu atau QC dari clinical analyzer. Yang pertama ada kalibrasinya. Pada kalibrasi ini akan lebih condong kepada detektornya dan hanya dilakukan oleh vendor atau produsennya saja. Yang kedua ada perawatannya. Nah, perawatannya ini mungkin hanya dari kalibrasinya saja dan mengupdate software. Yang ketiga ada penjaminan mutu atau QC-nya. Penjaminan mutu ini dengan menggunakan serum standar dan whole blood standar. Nah, di sini bisa dilihat pembacaan data hasil dari clinical analyzer-nya. Dan sekarang kita lanjut ke apa itu blood gas analyzer. Blood gas analyzer merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kandungan gas. Kandungan gas pada tubuh manusia menyebabkan timbulnya mekanisme asam dan basa. Gas pada tubuh manusia yaitu O2 yang dipakai untuk respirasi dan CO2 sebagai hasilnya. Nah, parameter apa saja yang bisa diukur oleh si blood gas analyzer ini? Yang pertama ada pH yang derajat keasaman, terus yang kedua ada PO sebagian tekanan O2 dalam darah, PCO sebagian tekanan CO2 dalam darah. Terus ada CK itu konsentrasi dari potasium, Na atau konsentrasi sodium, terus ada glukose, ada CT-bil atau total bilirubin. Selanjutnya di sini ada komponen dari blood gas analyzer. Yang pertama ada sample probe. Sample probe ini inlet untuk memasukkan sampel. Yang kedua ada V seperti pump, pada HPLC juga ada. Posisinya setelah sampel lalu V akan terkoneksi dengan standar buffer yang untuk mengukur pH darah berdasarkan kandungan gas. Ada kalibrator gas untuk mengukur gas, memastikan pengukuran validnya. Nah, kalibrator gas ini juga ada dua. Yang pertama ada high O2 dan low O2. Yang kedua ada standar buffer. Standar buffer juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada high pH yang pH-nya kurang dari 7. Ada low pH yang pH-nya lebih dari 7. Terus ada chamber. Chamber ini akan dilewati oleh sampel. Ada water bath yang 30 derajat Celcius,
Setelah itu chamber akan terkoneksi dengan elektroda atau sensor. Ada PO2 untuk mengukur tekanan oksigen S1, ada PCO2 untuk mengukur tekanan CO2, tekanan akan dikonversikan menjadi bentuk sinyal listrik. Ada pH untuk mengukur pH meter E3, ada reference for pH untuk mengkalibrasi pH meter E4. Ada pump juga yang fungsinya agar sampel tidak terjebak dalam chamber. Nah, lanjut ke kekurangan dari blood gas analyzer. Blood gas analyzer ini hanya 2 gas saja yang dapat dideteksi. Terus kalibrasi dari blood gas analyzer ini pada keempat elektroda, suhu yang terdapat pada water bath, dan mengupdate software dari microprocessor. Terus ada perawatan dari blood gas analyzer. Nah, sampel probe-nya ini perlu dirawat agar tidak terkontaminasi. Ada chamber dan water bath juga, airnya perlu diganti agar tidak berkerak. Penjaminan mutunya atau QC-nya ini dari blood gas analyzer itu menggunakan serum yang sudah diketahui O2 dan CO2-nya dan menjamin akurasi pada elektroda 3 dan 4. Nah, itu dia tadi pemaparan video dari saya mengenai clinical analyzer dan blood gas analyzer. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih semuanya sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.